Halo Sobat Koperasi, selamat datang di podcast Sinau bareng Si Bakul Koperasi. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tetapi tetap berbobot bersama tokoh-tokoh inspiratif yang mempunyai peran penting dalam memajukan koperasi menjadi lebih modern dan berkelanjutan. Betul banget, saya Nafisa Soba Dan saya Nashwa Sabita Listia. Kami berdua akan menemani kamu dalam podcast kali ini dengan tema pengembangan bisnis koperasi menuju koperasi modern. Wah, temanya sangat penting sekali ya Mbak Nafisa. Betul. Karena sekarang ini koperasi dituntut untuk tidak cuman aktif pada saat RAT saja nih. Betul, tapi juga koperasi itu harus adaptif nih dan inovatif menghadapi era digital ini. Betul banget. Jadi gak sabar nih, langsung aja yuk. Hari ini kita kedatangan dua narasumber inspiratif. Yang pertama ada Ibu Insinyur Setio Hastuti MP selaku Kepala Bidang Koperasi. Halo Ibu. Selamat pagi, siang, sore. Iya, boleh disapa dulu Bu. Halo teman-teman koperasi. Halo teman-teman koperasi. Dan yang kedua sudah hadir bersama kita ada Ibu Marta Sasongko yang merupakan praktisi pemberdayaan koperasi dari Karya Dua Perempuan. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Apa kabar ada hari di sini ini? ya? Aduh, dingin Bu, dingin. Ya. Terima kasih Bu Tuti boleh ngerasain podcastnya. Ilmunya harus dibagi di sini. Kabarnya baik Bu semua. Baik, alhamdulillah. Semoga kita sama-sama baik, sehat, bahagia dan urusannya segalanya dimudahkan. Amin. Itu termasuk utang saya nggak? Bisa dimudahkan. Gak bisa Bu, gak usah dikasih. Iya. Langsung aja ya Bu Tuti nih. Kalau bicara soal peran koperasi ini Bu dalam pembangunan ekonomi daerah, selama ini bagaimana Bu pandangan pemerintah DIY Bu? Kita tahu bahwa koperasi itu basisnya adalah masyarakat ya, ekonomi kerakyatan, sehingga koperasi ini menjadi salah satu yang diharapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu ya. Karena perekonomian rakyat secara keseluruhan. Karena apa? Karena kalau satu koperasi saja yang maju itu seluruh anggotanya akan terimbas gitu. Sehingga memang pengaruhnya kepada ekonomi daerah sangat besar. Nah, ini kita bertanggung jawab untuk kita bersama-sama dengan gerakan koperasi, mestinya kita bertanggung jawab untuk memajukan koperasi. Karena apa? Karena imbasnya sangat besar. Beda kalau dengan UKM ya, tergantung besar kecilnya. Kalau banyak karyawannya itu nanti kan imbasnya banyak. Tetapi kalau koperasi itu kan pasti adalah badan usaha dari sekumpulan orang di situ. Nah, ini jadi yang orang-orang inilah yang nanti akan terimbas dengan kemajuan dari koperasi gitu. Jadi harus keseluruhan gitu ya Bu ya, kemajuan koperasi ini. Iya. Untuk membangun perekonomian lokal. Iya, betul. Kemudian Ibu, dukungan konkret apa aja sih Bu yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi DIY ini untuk membantu koperasi agar menjadi lebih mandiri dan inovatif? Kami banyak yang telah kami lakukan semampu kami. Sebetulnya di sini yang pertama adalah pembinaan koperasi ini untuk bagaimana koperasi itu maju. Kita kan punya rating koperasi, artinya punya penilaian koperasi dari kesehatan koperasi. Kita kan bertanggung jawab ke situ. Agar koperasi itu menjadi sehat, bagaimana? Nah, ini kan perlu pendampingan, perlu pelatihan, bagaimana meningkatkan kemampuan SDM-nya gitu. Kemudian kita juga mengarah ke koperasi modern supaya koperasi itu diterima oleh masyarakat. Ini PR besar ini. Karena apa? Karena masih banyak brand koperasi yang jelek. Di TV itu jarang ada koperasi bagus masuk TV, tapi berita tentang jeleknya koperasi, masalah koperasi ini yang sangat. Nah, ini kita kan harus melawan itu. Makanya kita harus melakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas dari koperasi maupun dari pengurusnya gitu. Nah, ini yang kita lakukan terus. Karena apa? Karena dari pusat, dari Kementerian Koperasi juga punya 3 hal yang harus diperbaiki, yaitu tata kelola lembaga, yang itu memang menjadi dasar dari koperasi yang kadang ini dilupakan. Kemudian yang kedua digitalisasi.
Nah itu yang kita mengarah ke modern tuh digitalisasi. Yang ketiga rebranding. Nah ini harus menyadarkan bahwa koperasi sendiri yang dikenal tua jadul itu kita harus rebranding itu, sehingga memang koperasi ini ya lebih diterima oleh anak muda Gen Z gitu yang sekarang pun kalian masih memandang koperasi. Tertarik nggak sama koperasi? Tertarik nggak sama Sebelum koperasi? saya masuk ke dinas koperasi emang kayak itu apa ya? Taunya itu koperasi simpan pinjam aja gitu. Iya, makanya itu Ternyata kan banyak. perlu produknya. brand baru gitu Betul. ya. Rebranding Mindset itu. masyarakat itu harus diubah Iya, ya, Bu. betul. Setelah tahu kalian tertarik nggak? Tertarik Bu. banget. Oh, bukan karena di dinas. Karena di dinas enggak sih Bu, karena udah tahu kan kalau misalkan koperasi itu banyak produknya gitu, terus nggak cuma urusan simpan pinjam, tata kelolanya juga harus diperhatikan juga kan Bu, jadi itu kita tertarik gitu. Berarti mereka habis ini jadi punya tugas lain, mengajak teman-teman seusia mereka. Harus rebranding. Oke, sekarang ke Bu Marta nih, yang ahli dalam praktik memajukan koperasi nih Bu. Waduh. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu secara sederhana maksud dari score training dan smart business mapping itu seperti apa Bu? Sebenarnya kalau untuk memajukan itu saya lihat dulu Mbak di pinggir jalan apa enggak gitu. Kalau di pinggir jalan ya untuk maju ya hati-hati. Itu maju letaknya Bu. Iya ini saya ditugaskan Bu Tuti. Sebenarnya saya juga apresiasi sama Bu Tuti karena beliau sebagai Kabid Koperasi ini juga melihat banyak cara sebenarnya, banyak metode yang bisa diterapkan dan salah satunya mempercayakan untuk program score training dan business mapping. Jadi ya saya kalau seandainya Bu Tuti tidak punya wawasan tentang itu dan kemudian tidak memilih cara untuk mendampingi koperasi ya tidak terjadi gitu. Maka saya apresiasi betul, terima kasih banyak Bu. Beliau sangat smart untuk melihat ini potensi buat koperasi-koperasi ini menuju modern. Nah, score training sendiri itu sebenarnya adalah sebuah modul, sebuah alat yang diciptakan oleh ILO, International Labour Organization, organisasi internasional perburuhan, yang menciptakan ini 15 tahun yang lalu. Jadi tahun ini 15 tahun mereka merayakan score training ini di dunia. Jadi ini program yang tidak hanya di Indonesia tapi juga diselenggarakan di berbagai belahan dunia yang punya standar tersendiri pastinya. Yang awalnya kita lakukan ini untuk industri. Jadi awalnya untuk industri di mana lebih banyak yang bentuknya pabrik manufaktur. Kemudian sekian tahun kemudian apalagi di-trigger dengan COVID, mereka ILO kemudian mengizinkan kami negara-negara berkembang itu untuk melakukan program skor ini pada yang di bawahnya UKM, Small Medium Enterprise. Dan kemudian kita juga boleh melakukan ini di banyak entitas bisnis. Maka Bu Tuti ini juga saya laporkan ya kemarin ya Bu, bahwa ketika Bu Tuti ini menyampaikan ke saya, koperasi bisa nggak Mbak dengan skor training? Saya bilang bisa. Ternyata di dunia baru pertama kali ini dilakukan, sehingga ketika mereka mendengar di Indonesia ada score training untuk koperasi, mereka itu juga kaget dan meminta saya untuk memberikan reportnya. Jadi apresiasi buat Bu Tuti sekali lagi, beliau ini luar biasa nih. Iya, buat saya juga wah ini pionir ini ya. Nah, benar. Dan sebenarnya score training ini fungsinya adalah untuk meningkatkan, memang tidak hanya memajukan tapi meningkatkan. Mereka kita ajak untuk membenahi dari awalnya kerjasama dan komunikasi. Nah, goalsnya adalah mereka akan menjadi lebih kompetitif, karena skor ini sebenarnya SCORE itu adalah kependekan dari Sustaining Competitive and Responsible Enterprises. Jadi membuat mereka menjadi lebih kompetitif, kemudian semua tim yang ada di dalamnya, mau karyawan, mau pengurus, pengelola, itu menjadi punya responsibel terhadap koperasinya atau bisnisnya. Betul. Gitu Mbak. Jadi bagaimana membuat improvement, mereka semua diajak untuk berpikir ayo dikembangkan. Maka kalau Bu Tuti PR-nya adalah membuat koperasi modern, sementara koperasi kita sekarang ini stuck di situ-situ aja ya, diajak berlari sama Bu Tuti itu sampai yang wah Bu Tuti ayo susah banget. Ini kayak membuka dulu mindsetnya, yuk kita berubah. Kenapa berubah? Mungkin mereka takut berubah karena angel, berbiaya, terus ya dimulai dari mana, kan kayak bahasa Jawanya itu
singunan gitu. Memulai dari mana tuh susah ya. Maka ini sebagai triggernya. Yuk memulai itu dari hal yang kecil. Kalau mereka sudah merasakan oh nggak susah ya berubah, terus ada dampak baiknya ya, mereka seneng. Nah kemudian itu nanti akan terus dilakukan gitu. Berarti ini tuh secara langsung membantu koperasi dalam kayak memetakan ini tujuannya mau kemana gitu ya koperasi. Kalau perlu dimulai dari situ lagi bisa. Jadi kadang-kadang mereka udah karena stuck, mereka itu nggak ngerti ngopo tuh kemana lagi tuh, ngapain lagi tuh gitu. Didorong sama Bu Tuti karena kalau mereka nggak tahu ya nggak jalan-jalan karena mereka nggak tahu dari mana gitu. Banyak juga koperasi yang ternyata akhirnya bubar malah ya Bu ya, karena kurang adanya itu rencana itu ya, seperti dari squad training itu. Termasuk tadi engagement ya, nggak ada sense of belonging, merasa memiliki loh. Kalau ditanya Bu Tuti anggota koperasi itu berapa persen sih yang punya rasa memiliki koperasinya? Bisa dibilang 90% enggak ya Bu. Yang ngurusnya aja kali ya. Yang ditunggu kan cuma SHU. Coba disurvei lagi. Nah itu yang kemudian dengan squad training ini kita mulai dengan yuk saling berkomunikasi. Anggota juga boleh kok berperan, anggota boleh kok berkontribusi gitu-gitu. Membuka mindset dari itu. Gini Bu, kalau dibandingkan dengan pendekatan bisnis koperasi yang lama, itu bedanya apa sih Bu? Nah kalau yang itu kita pakai modul namanya business mapping ya. Jadi business mapping ini untuk memulai lagi melihat bisnisnya lebih dalam. Jadi ini sebuah tools, penciptanya Pak Budi Isma namanya. Beliau ini ya judulnya Smart Business Mapping. Bagaimana memappingkan bisnis lagi mulai dari awal gitu. Nah bisnis koperasi seringkali kan muncul tanpa analisa yang mendalam ya. Mungkin kalau dari awalnya biasanya simpan pinjam. Kalau ini jadi koperasi real yang Bu Tuti sampaikan, ayo didorong jadi koperasi konsumen, jadi produsen. Mereka ini coba kita buka lagi. Ada nggak analisa bisnisnya? Biasanya kurang dalam ataupun oke, sudah ada analisa bisnisnya tapi tidak tidak luas gitu. Sampai misalnya memetakan customernya gimana? Apakah dalam bener apa enggak? Ada potensi bener enggak? Masih seringnya saya nemuin baru asumsi. Contohnya misalnya mau melebarkan sayap nih minimarket, saya mau buka cabang. Asumsinya adalah di sana lokasinya lebih dekat dengan kota gitu ya. Tapi pertanyaan saya berikutnya, segmen marketnya siapa? Potensinya di mana? Siapa aja yang mau kamu sasar? Itu belum punya data. Dan belum ada langkah apapun untuk ke sana, tapi sudah pindah misalnya gitu kan. Habis itu lah ternyata kok bisnis kita sepi ya tokonya loh. Pertanyaan saya lah kenapa sepi gitu. Ada nggak sebelumnya analisa-analisa itu? Nah itu yang kemudian di business mapping ini bedanya sama yang konvensional yang tidak pakai dengan analisa. Ini pakai analisa. Bahkan dimulai dari pertanyaan awal, yaitu what is the problem you try to solve gitu dari bisnis kamu gitu. Pertanyaan awal itu harus dijawab loh. Kan seringkali gini, kita bisa jualan barang tapi kita nggak tahu segmennya siapa, yang mau beli siapa. Harusnya kan kita menciptakan sesuatu dari problem yang ada di sana. Misalnya kamu jerawatan, problem kan? Saya coba ciptain obat jerawat kan gitu. Kelaku nggak? Laku karena butuh. Karena ada yang butuh. Nah, seringkali kita kebalik, kita sudah punya produk dulu, habis itu baru nyari customernya. Nah, pertanyaan produk itu menjawab nggak persoalan customer? Tidak. Bisa menjawab, bisa tidak. Bisa yang menjawab ini kita nggak ketemu mereka di mana kan gitu. Iya, itu masalah lebih lagi susah kan. Cari target pasarnya ya Bu. Nah gitu. Jadi membantu peluang bisnisnya itu lebih terarah, lebih pasti gitu ya. Lebih tajam lagi gitu. Baik, kembali ke Bu Tuti nih. Nah, Bu Tuti dalam membangun koperasi modern nih kan butuh kerjasama banyak pihak ya. Mulai dari sinergi antara pemerintah, koperasi dan lembaga pendamping. Nah, itu sejauh ini bagaimana Bu sinerginya? Kita berusaha melibatkan banyak pihak ya, banyak pihak yang
untuk membina koperasi, mendampingi koperasi ini tadi seperti yang dari awal saja tadi yang disebutkan Bu Marta bahwa oh ini koperasi dibentuk belum ada mapping bisnisnya. Contoh saja koperasi karyawan itu. Semua koperasi karyawan itu pasti buka toko atau buka warung dan semua tidak jalan. Sebagian besar koperasi kantor-kantor itu kalian tahu kecil di pojok itu. Karena apa? Tadi karena tidak ada mappingnya. Saya mau apa sih sebetulnya? Bisnis saya yang tepat di sini tuh apa? Itu makanya kan banyak ya, itu yang contoh paling mudah tuh seperti itu ya. Itu koperasi karyawan yang ya beda kalau misalnya ada koperasi karyawan besar ada, tapi kan sebagian besar itu ya. Nah ini kadang kita kalau seperti itu kan kita butuh kerjasama dengan kantornya. Ya. Nah, kantornya itu harusnya kan menyediakan fasilitas, misalnya koperasi ini menyediakan ATK misalnya menyediakan konsumsi atau menyediakan apa itu sebagai partner bisnis dari kantornya, kan harus disiapkan itu. Jadi kerjasama itu tidak terbatas ke lembaga pendamping dan tapi bagaimana semua pihak itu, semua stakeholder yang bisa diajak maju gitu. Jadi kalau di kami sendiri, tim kami tidak membatasi, makanya tidak membatasi dengan siapa. Kalau koperasi itu harusnya dengan ini pendamping, enggak. Ini saya melihat cocok nih untuk memodernkan koperasi. Oke, kita kerjasama dengan Karya 2/4. Nah, seperti ini. Jadi Jadi memang kita harus banyak melamun Pak ya. Open mind Bu. Iya, open mind. Bahasanya open mind. Open mind ya, open mind. Apa ya yang bisa memajukannya Pak ya? Oh mungkin media. Oh mungkin ini perguruan tinggi. Oh mungkin. Nah ini kita ajak kerjasama. Oh yang cocok sekarang ini adalah media nih. Nah, butuh branding nih. Nah, kita ajak kerjasama media gitu ya, sehingga orang memandang koperasi tidak lagi yang kuno, jadul dan lain sebagainya yang bermasalah hanya simpan pinjam, tidak. Nah itu tergantung kami untuk memodernkan koperasi ini, kami tidak membatasi siapa yang mau kami ajak untuk bekerja sama gitu. Dan itu harus kita apresiasi. Karena tidak semua, ya ini kan sekali lagi Bu Tuti ini sebagai lembaga pemerintah ya, dimana tidak semua ASN gitu punya pemikiran yang luas. Jadi kalau Bu Tuti justru punya open kepada siapapun dan asal targetnya tercapai, nah itu sangat bagus sekali diapresiasi. Iya, karena kita terbatas, jadi siapa ya yang bisa diikutkan lagi siapa itu sebetulnya nggak sih. Berarti sinergi ini penting banget ya Bu, biar koperasi itu nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi biar berdampingan semuanya. Iya, kami juga mendorong kerjasama antar koperasi juga itu loh. Oh ini misalnya, ini koperasi untuk memproduksi sesuatu. Di sini adalah koperasi sembako. Oh ini bisa menjadi penyedia bahan baku koperasi, atau di sini simpan pinjam, di sini kekurangan modal, ini kami hubungkan sebisa mungkin itu. Itu kami selalu ke koperasi mbok kerjasama antar koperasi, sama-sama bisa mengatasi masalah. Di sini bisnisnya bisa maju, di sini juga bisa maju. Itu kan nanti dampaknya itu tidak hanya sekedar ini, tapi akan berlipat-lipat ke ini kalau kerjasama antar koperasi itu yang saling menguntungkan juga ya. Dan percepatan ya Bu. Iya, jadi lebih cepat. cepat. Percepatan di situ. Oke, baik. Sekarang ke Bu Marta lagi nih pertanyaannya. Dari pengalaman Bu Marta mendampingi koperasi, apakah ada Bu satu kisah sukses koperasi yang berhasil gitu berubah karena pendekatan skor atau SBM tadi? Banyak Mbak. Banyak. Boleh diceritain Bu satu-satu salah satunya. Jadi kalau dalam pelaksanaan ya tentu saja tidak 100% ya, tapi tingkat keberhasilan untuk perubahan itu 90% lah. Jadi kalau ada 10 yang Bu Tuti serahkan ke saya, Mbak tolong didampingin gitu ya, ya kita di 90% lah. 9 koperasi ini mampu menangkap, mampu melaksanakan dan punya dampak. Dan kayak mau gitu. melaksanakan. Iya, dan mau. Nah itu kata kuncinya sebenarnya. Ini tidak susah programnya, hanya dibutuhkan kemauan, komitmen dari semua. Jadi yang
kalau mereka ini kita anggap gagal dalam konteks sebenarnya gagal itu tidak kemudian gagal beneran, tapi hanya tidak optimal. Jadi Bu Tuti punya target seperti ini tidak optimal gitu. Mungkin hanya 50% atau 40% itu yang kita anggap kurang berhasil gitu karena tidak optimal. Tapi sebenarnya kalau dari sisi keberhasilan banyak banget nih. Dari Bu Tuti serahin ke saya 21 ini tadi 90% rata-rata berhasil. Ya, jadi tingkat keberhasilan. Jadi kalau saya tanya hari ini tadi juga ketemu beberapa yang tahun lalu 2024 ikut score training dan juga business mapping. Hasilnya kayak apa? Sekarang gimana saya tanya. Nah, nanti silahkan tanya sendiri aja. Saya yang ngomong nanti kan kayak jual obat ya kan. Tapi rata-rata mereka melihat bahwa score training itu membuat mindset mereka terbuka seperti tadi Bu Tuti. Bahwa mereka melakukan peningkatan itu bisa. Jadi mereka kemudian melakukan lagi, kecil-kecil tapi mereka lakukan terus. Nah itu buat saya kalau ketemu lagi gimana sekarang gitu, ada masih ada yang dilakukan, masih ada gitu, itu seneng banget kita ya Bu. Berarti kita berhasil sudah membuat pondasinya. Perkara nanti jalannya kemana itu mereka gitu, tapi minimal itu tidak berhenti. Nah yang sedih buat kita adalah kita sudah lakukan itu, kita dampingin 2 bulan ya Bu, ngono kita datang lagi ya kembali lagi gitu kan, dia sedih gitu. Tapi kalau dia terus lakuin gitu kita sangat berterima kasih. Memang ada beberapa koperasi yang kami kunjungi ya, ternyata setelah score training itu beda sekali, beda pola berpikir dari pengelolanya. Itu yang penting. Sekarang dia mungkin nggak diajarkan pada saat itu, ternyata pada ini perlu anak-anak muda nih. Sekarang dia rekrut khusus anak-anak muda untuk menjalankan bisnisnya. Kayak gitu tuh. Kesadaran itu kan muncul ya. Kesadaran itu muncul. Dulu itu pertama kali dia hanya punya 1 toko. Terus unit toko UTG gitu. Pas saya kuno sekali Mbak saya bilang gitu loh. Ternyata sekarang sudah punya brand untuk tokonya yang modern gitu katakan. Pakai mark gitu ya. Nah itu dampaknya seperti itu nje. Kemudian satu lagi di kampus gitu nje. Di kampus yang hanya memindahkan tempat saja, itu saya terkesan sekali. Hanya memindahkan tempat, kan jual Indomie ini ya, Indomie rebus di kampusnya itu, toko kampusnya itu. Yang dulu pada saat dia harus melayani, membuatkan konsumen itu diubah sehingga self service. Itu bisa meningkatkan sampai 4 kali lipat untuk produk itu. Untuk produk mie instannya bisa dalam seminggu yang dulu 2 karton menjadi 10 karton. Ini mindset itu kan nanti akan berkembang. Dia akan ke produk-produk lainnya itu akan inilah yang dibutuhkan dari tadi score training menuju koperasi modern. Inilah yang dibutuhkan itu, tapi ya tidak semuanya memang ya tergantung orang-orangnya mau berkembang atau tidak gitu. Itu hal kecil kan berdampak tuh, ya kan? Berpikir yang penting adalah setiap orang yang kita masuk di score training itu punya tadi pola pikir yang berubah. Tadi memecahkan masalah, dia menjadi orang yang solutif. Kemudian memikirkan solusi apa. Nah, setelah itu sudah terus-terusan, maka setiap kali dia nemuin masalah, dia akan bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Dan dampaknya sampai tadi bisa meningkatkan omset. Itu hal kecil loh. Iya toh? Jadi inovatif terus gitu. Permasalahan. Yang diceritain Bu Tuti tadi kan harusnya dia menambah karyawan. Berarti kan operasionalnya meningkat tuh. Tapi dengan dia bilang ojo nambah karyawan, tapi aku ganti settingannya jadi self service, malah semua orang seneng ya, lebih cepat pelayanannya, lebih murah juga, lebih murah, efisien. Keren banget kan itu. Keren banget. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga. Jadi iya, memang ada beberapa kan saya setelah ini ya evaluasi kecil-kecilan lah dengan semua kegiatan itu. Ternyata ya memang kalau misalnya terbuka mindsetnya pada saat ikut pelatihan apapun itu akan diterapkan dan akan berkembang gitu loh, berkembang di mengembangkan koperasinya. Dia cara berpikirnya juga ikut berkembang gitu. Saya sendiri sampai kaget loh, kok malah pinter ya. Tapi ya enggak apa-apa gitu ya. Malah saya sekarang belajar pada mereka gitu. Saling belajar gitu ya Bu. Iya. Dan mereka senang diapresiasi sama Bu Tuti dan pengurus gitu kan. Kemudian buat Bu Marta nih, tantangan terbesar apa sih Bu yang seringkali dihadapi oleh koperasi dalam merancang dan mengembangkan bisnis usaha mereka Bu? Ya tadi stuck di pikirannya.
Jadi Bu Tuti itu ngejar-ngejar gitu, kalau mindsetnya tetap stuck di situ aja, itu yang menjadi tantangan terbesar. Kemudian yang kedua adalah komitmen perubahan. Jadi yang pertama adalah pola pikir, dia mau nggak, atau perubahan itu penting nggak buat mereka. Kalau mereka merasa itu penting, berarti tugas berikutnya adalah mau dan tidak mau. Karena kalau bisa dan tidak bisa itu hanya urusan belajar, difasilitasi ada, tapi kalau mau dan tidak mau kan lebih sulit. Karena itu self motivation. Harus ditingkatkan self motivation. Iya, lah kalau mereka sudah dikasih pelatihan ternyata nggak komit, nggak mau, ya nggak terjadi apa-apa. Jadi tantangannya itu sebenarnya. Jadi gampang kan? Ayo koperasi di luar sana, tinggal mau apa tidak mau gitu doang. Fasilitasnya sudah semua di sini gitu. Jadi mindset dan keterbukaan terhadap hal baru kuncinya. Iya, betul. Oke, Bu Tuti, kalau dari pemerintah sendiri, gimana menyikapi koperasi yang hanya aktif RAT saja, Bu, dan belum berkembang secara bisnisnya gitu? Kita melihat ya, kita Bu Tuti jadwalnya RAT banyak banget ya, jangan ya. Itu sudah alhamdulillah mau RAT. Udah alhamdulillah ya, itu kita sudah meningkat. Yang tahun 2022 secara nasional itu rata-rata yang melaksanakan RAT 30%. Itu ada peningkatan berapa, Bu? Kita di ini tahun kemarin itu sudah 66% gitu. Itu kan udah 2 kali lipat. Nah ini itu untuk mereka mempertanggungjawabkan kegiatannya, itu ya hanya 60% yang mau bertanggung jawab. Nah ini apa ya? Jadi ini lagi kita harus merubah mindset. Tadi rebranding itu tidak sekedar nge-brand lembaganya, tapi mengubah orangnya gitu. Dan yang selalu saya ingatkan ke koperasi-koperasi bahwa mereka itu jangan memandang koperasi sebagai ya tempat sosial yang berkumpul-kumpul, tapi ya bagaimanapun masih ada koperasi yang seperti itu. Jadi kita petakan kalau yang memang hanya kelangenan aja, koperasi kelangenan, ya kita lindungi, pokoknya asal RAT gitu. Jadi syarat-syarat dasarnya untuk syarat pokok bahwa koperasi itu berjalan adalah RAT, ya sudah kita dorong apapun yang seperti itu tidak akan bisa maju. Kalau kita berfokus pada ke situ, nanti yang lain tidak maju, sehingga kita petakan mana ya yang koperasi yang mau maju, mana ya yang cukup dilindungi, gitu, mana ya yang ini diberitahu kok nggak mau dibubarkan. Ini kita kelas-kelaskan seperti itu. Kalau misalnya ini koperasi maju, baru kita fasilitasi yang memang membuat koperasi ini maju gitu, sehingga kita memang seperti Bu pimpinan kami, kita nggak hanya kerja keras tapi harus kerja cerdas gitu aja. Bu Kades kan selalu seperti itu. Yang lebih efisien ya Bu, karena yang diajak ini memang mau gitu. Iya, daripada semua ini cukup yang tapi didorong untuk kelihatan gitu ya Bu, semua tapi hasilnya kelihatan. Iya, kan lebih yang 1-2 yang memang mau maju kita benar-benar garap ini gitu. Berarti reformasi koperasi itu benar-benar harus dimulai dari internalnya ya Bu? Iya jelas, itu kan badan usaha mandiri ya. Kita tidak boleh terlalu ikut campur ke dalam. RAT pun kita nggak boleh ikut. Mungkin pembukaan oke, tapi dalam RAT kita nggak boleh. Itu benar-benar pure. Itu adalah badan usaha seperti halnya perseroan, CV, benar-benar pure. Mereka mau maju silahkan seperti apa gitu. Kita hanya melindungi saja. Kalau kita mengarahkan koperasi harus A, B, C, ini ya ada. Nanti jadi badan usaha punya pemerintah. Tapi tadi Bu Tuti dengan mengintervensi dengan program ini sebenarnya masuk ke sana, ke arah tadi reformasinya, walaupun tidak secara regulasi ya Bu. Maksudnya tidak juga kelembagaan, tapi dengan intervensi program diberikan peningkatan kapasitas tadi, itu sebenarnya sedang melakukan perlahan-lahan ada perubahan kan. Nah, berarti begitu sih. Menurut saya itu program yang cukup efektif untuk membuat terjadinya reformasi di sana. Wah ternyata obrolan kita seru banget ya Bu.
Dan ternyata transformasi koperasi itu nggak hanya soal digitalisasi, tetapi juga perubahan secara pola pikir dan budaya organisasinya. Setuju banget, setuju. Koperasi yang ingin naik kelas itu berarti emang harus siap belajar, berinovasi, dan membuka diri terhadap pendekatan baru. Jadi memang kita harus ke SDM-nya ya. Iya Bu, lebih profesional gitu. Ya karena beda ya, pendiri perseroan sama pendiri koperasi itu kan beda sekali ya. Yang kita bandingkan sekarang pendiri perseroan itu pasti sudah punya sense bisnis. Tapi kalau yang koperasi itu kan masih belum gitu loh. Sebagian besar mungkin ada yang gitu. Tapi pendiri koperasi kan sekarang masih ketokohan, masih seperti itu, yang dipilih sebagai pengurus masih ketokohan. Dia padahal ini adalah lembaga bisnis gitu kan, yang harus kita benahi itu loh. Nah, ini memunculkan jiwa bisnisnya itu loh, memunculkan entrepreneur, membuka mindset tadi, bagaimana mapping bisnisnya kan. Betul. Seperti itu. Atau kalau perlu sebenarnya ada koperasi-koperasi baru anak-anak muda yang diawali dengan pola pikir bisnis. Ini adalah bisnis, hanya bentuknya bukan korporasi tapi kooperatif gitu. Jadi gotong royong tapi dari awal memang bisnis. Nah, kalian bisa memulai ya Bu. Jadi malah dari awal mereka sudah berpikir bisnis gitu. Ada untungnya nggak beda koperasi sama kalau korporasi? Apa itu Bu? Kira-kira bedanya? Nanti belajar abis ini ya. Jadi kalau kalian bentuk usahanya adalah koperasi, setahu saya, setahu saya kalau koperasi itu berarti maksudnya kekeluargaan gitu sifatnya. Maksudnya kita sesama anggota tuh jadi lebih santai. Yang bukan santai artinya gotong royong ya. Gotong royong. Jadi investasinya juga bisa bareng-bareng gitu, bersama-sama, nggak perlu investor dari luar. Kemudian secara operasional dilaksanakan bersama-sama gitu, bukan karyawan dan bos, tapi kita bareng-bareng. Jadi sekumpulan profesional pun bisa jadi koperasi, sehingga nantinya akan terbentuk bisnis yang dari awal memang sudah kalian bentuk sebagai ini entitas bisnis, hanya bentuknya koperasi gitu. Ada kemudahan-kemudahan di sana. Yang banyak anak muda sekarang saya lihat di wedding organizer gitu ya. Pasti pemilihnya kan hanya satu pemiliknya, yang lain tuh membantu kan. Benar. Tapi kalau itu organizer itu bentuknya koperasi, semua itu kan owner ya. Owner dengan simpanan pokok, simpanan wajib gitu. Semua jadi tidak membantu, tapi memang ya bisnis owner sama. Jadi kan pekerjaannya kan lebih enak tadi yang disebut, tapi bukan santai. Lebih enak bekerjanya daripada kita bekerja pada orang yang bayar kita kan gitu. Lebih apa ya? Dan harusnya sih kalau itu owner kan maksudnya dia punya responsible yang tinggi gitu. Karena itu bisnisnya sendiri. Sendiri kalian lakuin sendiri. Itu kan bisa seperti itu tuh. Contoh saya ini, kalau saya ke pernikahan ini pasti nggak ada yang koperasi ini. Pasti ada bosnya. Pasti ada bos ini, nggak ada yang bentuknya koperasi gitu. Dan macam-macam lagi sih. Teman-teman kan misalnya sebagai punya talent itu bisa dikumpulin. Misalnya ada talent yang produsen, ini mas jadi serba usaha ya Bu. Jadi ada yang suka bikin produk, sementara dia pinter digital marketing, nah bikin koperasi aja. Jadi nanti sekumpulan teman-teman yang punya produk bisa bikin produk, nggak usah mikir jualan. Nah teman-teman yang digital marketing dia memang fokusnya ke sana, tapi semuanya adalah business owner, mengembangkan usaha secara bersama-sama. Kan itu jadi lebih banyak yang efisien, lebih mudah. Jadi itu multi pihak, jadi ada pihak marketing, pihak produsen, pihak manajemen, itu yang nantinya sekarang didorong untuk itu kan Bu? Saling berkolaborasi gitu ya Bu. Iya gitu. Seru banget sih, seru. Itu ya. Kebayang kan? Kebayang. Abis ini bikin koperasi. Mau bikin koperasi? Nanti konsultasi ke Bu Tuti dulu ya. Bu, kami koperasi apa ya Bu? Kemudian untuk Bu Marta nih, boleh Bu beri harapan atau pesan singkat untuk koperasi muda atau yang sedang berkembang? Saya nggak suka bikin PHP Mbak. Tapi kayak tadi yang kita omongin itu sudah sebenarnya bisa dilakukan ya Bu. Jadi bukan harapan, tapi dipelajarin lagi. Koperasi ini banyak sekali peluangnya. Jadi teman-teman muda boleh pelajarin ini sebagai salah satu bentuk cara kita berbisnis.
tidak hanya model lama, kalian pelajari banyak hal baru, regulasi baru, memudahkan dan cocokkan dengan bisnisnya. Mungkin nggak kita lakukan dengan model koperasi. Nah, semoga itu nanti akan bertumbuhlah jamur-jamur di musim hujan koperasi anak-anak muda dengan pola pikir yang baru dan justru langsung menjadi koperasi modern. Nggak perlu didorong-dorong, sudah memang dari awal sebagai koperasi modern gitu. Apalagi kalian kan sangat melek teknologi, sangat mudah menggunakan itu gitu. Oke, siap. Kalau terakhir dari Bu Tuti, dari sisi kebijakan atau visi Pemda DIY nih Bu, ada pesan penutup atau harapan atau dari Bu Tuti sendiri gitu, harapan untuk masa depan koperasi? Ya tadi kita tetap ya itu kan dulu kan pernah dikenal bahwa koperasi adalah sokok guru perekonomian di Indonesia. Nah, sokok guru itu pilar utama, artinya bahwa memang kita mungkin anak-anak muda itu mulailah dengan badan usaha yang koperasi. Jadi kita tetap mengedepankan kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, gotong royong juga di situ gitu ya. Jadi kami berharap, saya selalu kalau ada Kopma itu saya koperasi jangan terlihat yang terpinggirkan dari UKM yang lain, maksudnya usaha kegiatan unit kegiatan mahasiswa kan kadang koperasi itu terpinggirkan, jangan sampai Kopma seperti itu gitu. Karena itu memang harapan kedepannya kami tuh pengen koperasi ini ya menjamur seperti halnya kemarin sempat startup menjamur ya. Nah itu mbok koperasi di anak-anak muda ini mulai menjamur gitu ya, yang nantinya akan menjadi mengembalikan lagi bahwa koperasi menjadi sokok guru perekonomian di Indonesia. Itu yang harapan saya, cita-cita gitu. Cita-cita kita bersama ya Bu ya. Iya, dimulai dari kalian maksudnya. Iya loh, bener loh. Ayo mulai dan tunjukkan bahwa kalian itu bisa gitu ya, dan jadi contoh buat teman-teman yang lain. Siap. Seru banget pasti ya. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu, cerita dan inspirasinya, Bu Martha dan Bu Tuti. Sangat membuka wawasan kita semua. Dan teman-teman yang ada di rumah, penonton dimanapun berada, pokoknya koperasi itu ternyata gak cuma soal ya kayak simpan pinjam gitu yang jadul-jadul, bukan gitu ya teman-teman. Tapi kita juga harus berinovasi biar bisnisnya berkembang. Bisnis di koperasi itu berkembang, seperti itu. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi penambah semangat untuk koperasi-koperasi yang ada di seluruh DIY maupun di Indonesia untuk terus bertumbuh dan berkembang. Jangan lupa ikuti terus episode lain dari podcast Sibakul Klinik Koperasi. Saya Nashwa dan saya Nafisah. Sampai jumpa dan salam koperasi.